Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Mul. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan coaching. Namun sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer atau sebagai pengamat, kita akan berbincang-bincang dulu dengan coach Bu Suryani ya. Iya Pak Bu Suryani. Jadi ada beberapa poin yang saya tanyakan Bu sebelum kita coaching. Yang pertama adalah dari coaching yang akan kita lakukan, rubrik penilaian apa yang akan Ibu nilai pada saat coaching? Karena ini percakapan coaching yang menggunakan tahapan alur kita ya Pak. Tahapannya itu ada 4. Di antaranya itu menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan apa percakapan yang dilakukan oleh coaching dengan coaching. Jadi tujuan dulu disampaikan, setelah itu mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh coaching. Kemudian apa lagi ya? Rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan terakhir tanggung jawab ya. Seperti apa pelaksanaannya, seperti itu Pak. Ya, jadi nantinya rubrik yang digunakan adalah alur cerita. Iya, alur cerita, tahapan alur cerita. Yang kedua, dari tahapan alur cerita ini, kompetensi apa yang Ibu sebagai coach akan dikembangkan pada saat melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, karena terus terang saya kurang paham dengan yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga dapat memaksimalkan coaching untuk menyampaikan masalah permasalahan yang dihadapi. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Suryani pada saat coaching adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu Suryani, dari kompetensi yang dibawa observasi, berarti Bu Suryani nantinya akan fokus pada pertanyaan berbobot yang tadi. Ini ada katanya. Yang terakhir nih, sebelum observasi, sebelum coaching Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan pada saat melakukan coaching? Indikator ketercapaian saya dari percakapan coaching ini yaitu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dari mendengarkan aktif. Betul. Dan menghadirkan diri secara penuh atau present, yang mampu membangun kemitraan yang berproses secara kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi itu tujuan yang ingin dicapai ya Pak? Iya. Indikator ingin mengembangkan hubungan kemitraan untuk mencapai kompetensi pada coaching. Kalau begitu Bu, saya persilakan Ibu Suryani dengan Bu Sunarti untuk melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Sunarti. Waalaikumsalam Bu Suryani. Begini Bu, kemarin Ibu ingin menceritakan sesuatu di sekolah sepertinya. Apa itu Bu? Iya Bu, Ibu Suryani, kemarin itu saya ingin bercerita tentang saya akan menerapkan budaya positif di sekolah. Karena nanti kami akan laksanakan di sekolah itu Bu. Jadi dari budaya positif ya Bu ya. Terus dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu harapkan sebagai tujuan akhir kita? Saya ingin anak saya bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, di mana anak-anak bisa mempunyai karakter baik di rumah maupun di sekolah. Terus dari
yaitu memberikan menemukan karakter Iya. baik pada anak. Iya. Terus apa ukuran keberhasilan ibu dari hal tersebut? Bukan keberhasilan saya, anak-anak mampu misalnya menggunakan kata tadi kalau lewat di depan anak-anak ya, kalau orang besar anti di dalam kalau mau begitu. Oh, itu yang Iya. ukuran keberhasilan. Iya. Terus dalam mencapai hal tersebut apa kekuatan ibu untuk mencapai tujuan? Saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah di mana anak-anak saya setiap hari bisa berkarakter baik. Tentu dalam melaksanakannya ya Bu ya pasti ada hambatan. Terus hambatan-hambatan apa saja yang mungkin bisa ibu temui dalam menciptakan budaya positif tersebut? Ya, kira-kira hambatan yang nantinya saya akan hadapi yaitu mempertemukan orang tua untuk diundang ke sekolah nantinya, mungkin itu hambatan saya. Hambatannya untuk mengundang orang tua siswa Iya, ya, karena rata-rata di sini orang tua pada sibuk, ada yang petani, ada yang pegawai begitu. Jadi dari hal tersebut apa solusinya akan ibu lakukan? Iya, solusi nanti akan saya lakukan sudah yaitu dengan mengundang orang tua ke sekolah dan dengan berkumpul di sekolah saya akan mengadakan rapat bertemu orang tua di mana kami akan membicarakan penerapan budaya positif di sekolah ini Bu Suryani. Oh, jadi rencananya seperti itu ya Bu? Iya Bu. Terus strateginya untuk bisa melaksanakan hal tersebut seperti apa Ibu? Seperti saya yaitu dengan memperlihatkan contoh ke anak-anak setiap hari ya, mulai dari gurunya memperlihatkan anak bagaimana bila mana melihat sampah ambil, masuk di kelas harus di depan sepatunya di tempat sepatu begitu Bu. Strategi Ibu sangat bagus ya Bu. Iya. Terus kira-kira kapan akan dilaksanakan hal tersebut? Insya Allah rencana ini kami akan laksanakan itu 3 hari ke depan, tanggal 15. Nanti orang tua saya akan undang ke sini untuk membicarakan tentang budaya positif yang akan dilakukan di sini. Jadi sudah ada rencana dan strategi dan kapan dilaksanakan ya? Iya, iya Bu Suryani. Iya. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tersebut? Keberhasilan dari ini Bu, insya Allah anak-anak saya bisa berkarakter baik di sini, di mana setiap masuk kelas dia bisa memberi salam sama ibu gurunya, menyimpan tasnya di tempatnya, menyimpan mainannya. Karena ini anak PAUD ya, kita memang dari awal memberikan dia karakter baik. Oh iya, karakter baik ya. Iya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu laksanakan? Komitmen saya harus bekerja sama antara orang tua, guru, kepala sekolah supaya ini kegiatan penerapan budaya positif bisa berhasil di sini. Berarti akan Ibu laksanakan ya dalam waktu dekat. Komitmennya juga sudah ada. Terus siapa-siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Yang pertama itu guru ya. Iya. Yang kedua kepala sekolah. Yang ketiga orang tua murid di rumah. Iya Bu, itu. Jadi tindak lanjutnya ke depan seperti apa ya? Tindak lanjut saya itu tadi saya akan membuat WA group. Iya. Terus kami guru akan langsung mempraktekkan di sekolah agar anak-anak bisa melihat ya. Sama itu tadi buat WA group agar bisa lancar komunikasi antara orang tua dan guru dalam penerapan di sekolah maupun di rumah. Bagus sekali. Berarti sudah ada solusinya yang ditemukan dari hal tersebut ya, Iya, dari permasalahan yang dihadapi. Kalau begitu
itu saya tunggu informasi selanjutnya dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, siapa-siapa yang Ibu libatkan, semuanya bisa bekerja sama dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan Ibu bisa tercapai. Iya, Bu. Saya tunggu konfirmasinya lagi ya Bu ya. Iya, Bu Surya, terima kasih banyak karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Iya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Dan ini saya perhatikan ya Bu Suryani dengan Bu Sunarti sebagai coach dan coach sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan alur tirta. Coach sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan rencana aksi, dan sudah menanyakan tentang bagaimana nanti tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah dari proses coaching ini saya fokus sama. Oh iya Pak, silahkan. Dari proses coaching ini, apakah indikator yang ingin dikembangkan Ibu sudah capai pada saat coaching? Saya rasa saya sudah mencapai kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak ya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dari mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu. Jadi dari indikator yang ingin dikembangkan, coach sudah mendapatkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Suryani dengan Bu Sunarti. Jadi dari proses coaching ini saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Sunarti sebagai coach sudah melakukan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, di mana tujuannya ingin dicapai oleh coach atau Bu Sunarti adalah ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun yang ukuran keberhasilan yang nantinya yang akan menjadi patokan pada saat menerapkan budaya positif, yaitu ketika murid-murid sudah mampu menerapkan budaya positif seperti bersalam ketika masuk ruangan, membuang sampah pada tempatnya. Tadi saya sempat simak juga bahwa ketika lewat depan orang tua menggunakan budaya tabe. Ini budaya khas di daerah Jeneponto. Iya, Pak. Iya. Nah, itu yang saya tangkap tadi. Dalam menerapkan budaya positif ini, tentunya Bu Sunarti sebagai coach sangat berharap agar siswanya nanti memiliki karakter-karakter yang baik ya. Itu yang saya tangkap tadi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun hambatan yang disampaikan oleh Bu Sunarti adalah kekhawatiran, yaitu pada saat melakukan pertemuan dengan orang tua ya. Itu salah satu hambatan Bu Sunarti ketika ingin menjalin hubungan dengan orang tua murid. Namun sudah ada solusi yang saya tangkap juga. Solusinya yaitu dengan cara mengundang orang tua murid ya. Iya, betul. Betul. Iya. Jadi sudah ada hambatan tapi sudah ada juga solusi. Itu yang saya tangkap tadi. Nah, adapun strategi terkait dengan strategi yang ingin digunakan nanti pada saat penerapan budaya positif oleh Bu Sunarti, yaitu bagaimana guru-guru maupun kepala sekolah itu mencontohkan budaya-budaya positif kepada muridnya. Iya, betul Ya, Pak. Iya. jadi sehingga dia bisa mencontoh dan melakukan budaya-budaya positif yang dicontohkan oleh guru dan kepala sekolah. Terkait dengan kapan dilaksanakan, Bu Sunarti sudah mengatakan tadi 3 hari ke depannya. Jadi artinya akan segera dilaksanakan ya. Terkait dengan penerapan. Betul. Adapun komitmen yang dipegang oleh Bu Sunarti sebagai coach yaitu bekerja sama dengan semua stakeholder pendidikan di sekolah, bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, terutama dengan orang tua murid. Yang ingin dilibatkan adalah guru, kepala sekolah, guru dan orang tua. Iya, betul Pak. Yang terakhir adalah bagaimana tindak lanjutnya. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Sunarti yaitu dengan cara membuat WA group ya. Iya, betul. WA group. Membuat WA group yang dimana
dalam WA ini ada orang tua siswa. Nah, ini akan dilibatkan nantinya pada saat penerapan budaya positif. Dari hasil coaching ini, terakhir Bu ya, sebagai pengamat yang saya ingin tanyakan, tadi kan yang ingin dikembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya alhamdulillah sudah mengamati tadi semuanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sesuai dengan alur kita. Yang terakhir, kompetensi apa lagi yang nantinya akan dikembangkan oleh Ibu Suryani sebagai coach selain dari kompetensi pertanyaan berbobot? Mungkin selain itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi seperti mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, begitu pula dengan menghadirkan diri secara penuh. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, mendengarkan aktif dan ingin menghadirkan diri secara penuh atau presisi. Terima kasih. Mungkin saya sebagai pengamat sangat puas, saya sudah melihat proses coaching, alhamdulillah sesuai dengan yang ingin dicapai, indikator dan tujuan yang ingin dikembangkan. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih untuk Bu Sunarti sebagai coaching, terima kasih juga kepada Bu Suryani sebagai coach. Ya, mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.